Halo Kidaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul My Ex Partner main di grup sebelah. Yang aku maksud adalah Ken itu yang badannya kekar dan pakai apa ya namanya itu bandana ya, yang kayak bajak laut dulu. Jadi dulu waktu aku main di salah satu grup ada dia dan Ken itu sering kali partneran sama aku dan aku tuh cocok kalau sama Ken karena dia tukang gebuk. Jadi dia yang nyemesi di belakang, aku yang ngatur-ngatur bola. Jadi aku itu cocok dan dia cukup lincah sih. Cuman sayangnya aku udah keluar dari grup itu dan Ken harus ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Kebetulan di video kali ini udah agak lama sih videonya. Waktu itu dia tanya apa ada badminton karena dia lagi pulang ke Malang. Terus aku bilang ada, tapi ternyata dia itu ikut di grup sebelah bukan di grupku padahal jam yang sama. Dan sayangnya waktu itu aku nggak sempet main sama Ken. Jadi cuman bisa nonton Ken aja. Untuk yang lain aku nggak kenal ya, tapi aku kenal sama salah satu dari grup ini sih. Jadi di video ini aku gabung jadi dua video, aku gabung ya, yang pokoknya yang grup ini mainnya itu hari Jumat malam. Kebetulan aku main di lapangan yang sebelah kanan dan di grup yang ini ada satu orang yang namanya David ya, itu ya yang aku tahu sih. Nanti di video berikutnya aku main sama atau lawan David, aku main sama Ricci. Jadi kalian bisa saksikan bagaimana aku main dan bagaimana Ken main. Tapi ya musuhnya beda sih. Ya cuma sekedar ini aja sih, sekedar having fun aja. Oh, wait a minute. Aku tahu kayaknya partnernya Ken itu. Kayaknya loh. Kayaknya dia yang jual shuttlecock. Namanya Rian. Kalau bener ya. Kalau bener dia yang jual shuttlecock. Kalau boleh aku cerita awalnya kenal sama Ken tuh sebenarnya ya kenalnya di grup badminton yang dulu aku ikuti ya. Ken itu udah ikut di grup itu dari nggak tahu entah kapan. Pokoknya udah lama dia ikut di grup itu. Terus ada mantan coachku yang juga bergabung di grup yang sama. Terus aku kenal sama Pak Anton yang kebetulan juga main di sini tapi bukan bukan di grup ini ya, yang di grup yang Ken sama aku itu. Terus dia waktu itu aku main di lapangan yang lain di deket sini. Terus Pak Anton bilang kalau aku dicari sama coachku yang lama, jadinya aku berkunjung ke grup yang itu. Lalu diajaklah aku untuk main di grup ini karena grup yang aku ikuti sama Ken itu sebenarnya yang main lebih bagus-bagus sih daripada yang biasa aku main pada hari Minggu. Akhirnya aku kenal sama Ken di situ. Tapi sebelumnya aku pernah ketemu sama Ken, cuman nggak pernah kenalan gitu. Cuman aku kira dia itu kok waktu itu aku lihatnya itu di sebuah toko, sebuah toko jual bahan-bahan kue dan dia itu duduk di tempat demo.
Aku pikir ini siapa ya, cowok kok badannya kekar tapi kok pakai kerudung. Jadi aku mikirnya cuman gitu aja. Terus eh ternyata kan omong waktu kita kenalan, aku ingat kok kayaknya aku pernah lihat kamu sih sebelumnya. Ternyata benar dia itu pernah ke situ untuk demo. Ternyata dia itu chef. Jadi karena aku juga seneng ini ya, ikut-ikutan demo masak. Maksudnya jadi peserta ya, bukan jadi chef. Tapi aku seneng aja sih waktu kebetulan kan deket rumahku gitu tempatnya. Jadi aku sama Ken tuh cocok sih kalau ya mau ngomong omongan tentang masakan, makanan, juga hobinya sama badminton dan masak. Jadi aku cocok sih sama kalau temenan sama Ken juga partneran main badminton juga cocok. Oke, sebagai orang yang nggak ikut di grup ini, aku ingin kasih apa ya pendapat aja sih, pendapatku mengenai permainan mereka. Kalau aku lihat sih dari tadi tuh mainnya itu sering smash ya anak-anak ini. Tapi smashnya nyangkut, banyak yang nyangkut di net ya. Sayang ya, karena kalau nyemes itu kan butuh energi agak besar. Tapi kalau sering nyangkut berarti energinya terbuang sia-sia. Tempo hari aku baca di salah satu akun di Instagram mengenai badminton ya. Itu bilang kalau smash itu ada dua macam. Kalau satu smashnya keras, itu biasanya keras tapi nggak terarah. Yang kedua itu smashnya itu terarah tapi nggak bisa keras, jadi kita harus pilih ya. Aku setengah nggak setuju sih, karena aku sendiri kalau nyemes ya nggak keras banget gitu, nggak sampai sekali smash terus lawan langsung mati gitu, nggak. Yang penting kalau bagi aku smash itu harus tajam dan nggak out dan juga nggak nyangkut sih. Tapi kalau atlet kan dia bisa terarah dan bisa keras. Jadi aku kurang setuju kalau dibilang seperti itu. Kurang latihan aja sih menurutku kalau kayak gitu. Oke, yang tadi videonya Ken udah tayang, udah selesai. Sekarang aku diajak main. Ini udah beberapa bulan setelah video itu direkam ya. Jadi aku sama Ricci diajak main karena eh, grup mereka kekurangan orang, jadi masih ada yang belum datang gitu. Jadi sebenarnya yang aku tahu itu namanya David, sama yang satunya itu kalau kata Pak Anton sih namanya Surya, tapi aku belum kenalan. Ya mohon maaf kalau salah nama ya. Kalau kalian kenal bisa dibenerin lewat kolom komentar. Jadi di sini biar menghemat waktu, karena aku gabungnya kan di grup yang di sebelah, di lapangan sebelah. Jadi lapangan sebelah juga perlu orang, makanya kita mainnya di sini pakai sistem rally aja biar cepat. Kalau tipikal anak muda sih mainnya itu main keras ya, jadi suka smash smash. Kecuali Ricci, Ricci ini mainnya kok nggak seperti anak muda. Mungkin karena sering main sama teman-temannya papanya, jadi terpengaruh gaya orang-orang yang tua. Seperti di sini biasanya itu kan langsung di smash, tapi kenapa kok di drop shot, dan seringkali hal-hal seperti itu yang bikin kita kalah. Kalau aku partner sama Ricci itu seringkali matinya itu di situ, karena ada kesempatan untuk nyerang sebenarnya, tapi sama Ricci malah dikasih drop, dan dropnya itu seringkali nyangkut juga. Padahal kan bisa loh
dia itu net kill langsung kan sebenarnya bisa dan cukup cepat. Kalau aku main di hari ini ya Jumat malam itu ada 3 grup yang sewa satu lapangan. Kadang-kadang ada yang nggak datang, kadang-kadang ya kurang, kadang lebih. Jadi kita saling curi mencuri temen, diculik buat main di grup kita. Seringkali grupnya David ini sebenarnya banyak orang tapi udah banyak yang capek terus minta aku main tapi aku gak mau karena aku sendiri ya juga capek dan aku gak suka sih kalau main tuh terlalu keras waktu main malam, nanti susah tidur soalnya badannya jadi panas. Kalau aku amati sih David mainnya cukup bagus tapi temennya yang banyakan kurang siap dan kurang konsisten. Kalau mau nyerang ya nyerang terus, jangan diberhentiin, nanti balik lawannya yang nyerang. Sekali lagi nah kurang siap kan. Ini harusnya yang ngambil temennya David karena David kan udah maju jadi harus dijaga belakangnya. Ya kalau ada temenmu yang kepepet udah kayak di pojokan lapangan gitu ya atau deket banget sama net, itu area covermu atau area cover dari pasangannya itu pasti lebih besar, jadi 3/4 bukan lagi 50-50. Seperti yang aku tadi bilang, Ricci itu sukanya main low ya, jadi nggak main serang-serang, padahal ada kesempatan yang bagus sih. Kebetulan David walaupun bisa mengenai atau mengembalikan tapi main jelek atau keluar lapangan. Kalaupun nggak keluar lapangan bakal rally panjang nanti. Kalau ada kesempatan nyerang ya manfaatkan dengan baik. Jangan diolor-olor atau malah dikasih net. Sama di game sebelumnya yang Ken main di grup ini personelnya sering nyemes tapi juga sering nyangkut. Ini baru pertama kali aku main sama grupnya David ya. Jadi aku nggak tahu mereka itu mainnya kayak apa. Jadi ya langsung aja kita main gitu. Kalau kalian baru ketemu sama lawan yang baru, itu jangan berasumsi. Lupakan apa yang udah kamu ketahui di permainan-permainan sebelumnya atau sama orang lain yang sebelum kalian main di sini ya. Lupakan semua karena kita nggak tahu lawan kita itu bisanya apa dan bagus apa enggak. Terus kalau biasanya kita smash mengembalikannya itu sama orang lain cuman di daerah net atau cuman di drop-drop gitu. Tapi ada orang yang kalau di smash terus bisa ngelob balik ke belakang gitu. Nah itu kan kalian nanti kaget. Jadi jangan berasumsi kalau apapun yang kamu lakukan kebiasaan yang biasanya dapetin poin itu pasti dapat poin seperti biasanya, jangan seperti itu. Tapi kalian harus selalu antisipasi bahwa lawan mungkin aja mengembalikan ke tempat yang nggak kita duga sebelumnya. Ya intinya kalian tuh harus 2 kali lebih siap lah dan tetap uh, aturan basicnya itu tetap diperkuat. Jadi kalau jaganya biasanya di mana daerah kiri kanan depan belakang itu harus diperkuat atau lebih disiplin lagi untuk menerapkan aturan yang seperti itu. Kadang-kadang
aku karena udah tahu lawan kebiasaan lawan ya, jadi aku itu kadang-kadang melanggar peraturan. Misalnya sama lawan di lob, kok sama lawan, sama partnerku di lob, terus aku tetap jaga di depan karena aku tahu kalau nanti lawan itu bakal kesulitan ngambil atau kebiasaan lawan itu bakal ngasih drop shot atau net gitu. Jadi aku udah spekulasi nunggu di depan. Dan itu aku lakukan kalau lawan itu mengembalikannya itu jarang ke kolomnya double. Jadi pengembaliannya ke tengah-tengah aja. Jadi walaupun aku tetap jaga di depan, partnerku yang di belakang itu nggak kesulitan untuk cover. Aku ulangi lagi ya rallynya. Kalian bisa lihat tim mana yang formasinya itu lebih solid. Kalau aku rasa sih aku sama Ricci lebih solid walaupun nggak wajar sebenarnya. Tapi dari grupnya David itu lebih kocar-kacir formasinya. Makanya kalau kita olah nggak lama pasti bakal cepat mati kalau formasinya itu saling rebutan. Ini Ricci di sini kan diserang, harusnya dia itu kasih lob-lob terus aja ke kiri kanan. Nahan ngasih ke daerah tengah padahal udah ada lawan yang di dekat situ itu sangat berisiko. Udah gitu ngasihnya itu nanggung. Oke guys, gitu aja video kali ini. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Terima kasih David udah mengundang kita. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada komentar seperti yang aku tadi tanya. Kalau ada yang kenal silahkan say hi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.